Gak lah, kalau bertahun-tahun lagi lah kok dari baru. Hah? Kok return semalam? 1 tahun lah baru. 2019 aku utang. Mana si Denny? Awal sih. Den. Itu sama bininya, Dini namanya. Kak, Dini. kopi susu panas. Panas. Ya, Pancung. Kopi susunya enggak? Kopi susunya pancung. Enggak. Kau podcast kunyit pas lah. Kalau aku bilang betul. Aku tulis dulu. Iya, jangan ke bawah. Boy. Nggak style kau guys. Ya udah kau ya. Ya udah gini. Nah, kadang nengok tombol itu pencet mati dia. Kadang tukang pencet. Enggak terekam nanti dia. Kalau ada tanda tambah sama tanda kurang, apa artinya? Sama tanda kurang. Lebih kurang. Berarti tengah-tengah minta izin. Berarti dia kan. Berarti ini tambah ini kurang nih lebih kurang. Lebih kurang minta izin. Rokok udah habis bungkus. Kok maksudnya apa? Udahlah kalau masuk TV supaya apa? Masuk TV, ya biar aja kenapa lupa. Rekam video. Nah, ya kan cerita aja di belakang, gua mau ngapain? Jelekin orang. Hobi. Gibah. Yang diceritain ayahnya. Gibah kami. Abis itu dibilangnya, hapus soal, nanti aku nak marah mak gue. Dia Diceritain ayahnya. dia si asal cerita bilangnya, "Hai guys. Ini orangnya memang gini guys, gini. Jadi aku bilang lah ya. Ayahku preman dulu, aku bilang. Gini. Dicerita aku bilang, "Halo ya." Kalau ayah dengar maaf ya, ini karena kawan aja jadi ya. Aku bilang gitu. Apa katanya udah mau habis, Pak? Oke guys. Ini ceritanya videonya nggak akan ada yang dipotong ya kata. Ih anjing kok ya aku bilang gitu. Nanti mak aku nengok cuman ini. Memang nggak gue potong. No sensor. Aku kan ayahku payah boy. Kenapa? Jadi gara-gara gitu aku nanti dihukum sama makmur suruh beli nisan baru boy. Payah. Batu nisan baru sekarang. Jadi bagian ayahmu potong? Sekarang batu nisan payah boy. Aku tanya bagian batu nisan, bagian ayahmu potong? Janganlah kau potong gila kau. Ayahku bagiannya cuma semeter gini loh. Dapat. Bagian ayahmu tadi. Kalau kau potong jebres berarti ayahku meninggal gitu coba. Kurang ajar kau buat orang kurang ajar kau. Bagian ayah dipotong. Jadi diedit nggak? Diedit dihilangkan? Diedit lah. Ya. Diedit Bagian lah. ayahmu aja kan? Boleh juga masuk tuh. Masukin aja, itu lucu memang. Lucu. Sebenarnya kan, apa yang kau buat aja sama gue.
Sebenarnya kalau aku marah pun kau kan nggak peduli. Mana kalau kemarin tuh cerita masalah keluarga memang jangan kok apa itu posting tuh. Kapan? Yang sama Yanda itu lah cerita di konter kau lama tuh. Yang mana? Yang di Palawan. Oh, masalah. Iya. Iya, Bos. Kan emang udah ku delete. Iya. Udah delete ya? Dengar lagi ya? Jadi kan waktu ku podcast semalam kan semua, karena aku mau beralih ke podcast, semua video ku hilang kan. Yang -1, video-videoku, pokoknya hilang. Yang ada di situ cuma videoku masuk dahsyat aja. Udah. Jadi ada nggak kau kira-kira perubahan untuk podcast yang aneh-aneh gitu? Macam dari sukses ke hancur. Dari ya macam ini tadi, ya jam cerita si Wanda tadi, boy. Aku dulu tak beli kereta, nggak dikasih-kasih kata. Kan udah bisa kebayangkan kalau terjadi kerusuhan di Binjai ini, apa kemana si Wanda lari? Ya kita bahas tadi ya. Hah? Showroom lah dia. Dia pasti ke showroom. Kan gak kasih ayahnya. Beli kereta. Iya kan? Nggak ada. Bro, siapa yang bisa kami jelekkan tapi nggak marah? Yang pertama ya kawan kami, yang kedua ya orang meninggal. Iya kan? Iya kan? Siapa lagi coba? Orang yang bisa kami jelekkan tapi nggak marah. Ya itu, cuma dua itulah. Lenton tuh lah nanti 1 jam. 1 jam 16 menit tadi waktu deh. Ya, 1 jam 16 menit. Si anjing ini tak apa-apa deh pikirannya. Si anjing ini apa aja kita kena sama aku. Yang masalah utang lah. Memang kayak gitu, coba siapa mau menjelekkan, mau cerita apa? Sial mau nanya aku, dia udah tahu. Ngapain? Mau ditengoknya dari susah ke sukses? Enggak sukses. Dari sukses ke susah? Enggak juga. Dari susah ke susah? Heeh. Bahaya. Udah gini aja lah. Apanya? Udah? Udah. Udah direkamnya. Udah direkam. Iya. Judulnya podcast warung kopi nanti. Pawung. Tapi kalau Wawung nggak ada yang menarik dari kisah hidupnya, Tapi boy. tadi kok jelek-jelekan dia juga tadi. Tapi kisah hidupnya nggak ada yang menarik. Kisah hidupnya itu memang cuma untuk dijelekkan. Mau dibanggain apa coba? Apa? Apa? Bro. Main-main kemana? Bro, penyebaran nggak bisa kita banggakan. Dia main-main kemana? Nggak bisa kita banggakan. Perasaan nanti Iya, buahnya. itu nggak bisa kita banggakan. Gitu loh bro. Nah itu dia. Ini nggak aku potong loh. Bodoh amat. Iya nggak bisa dibanggakan. Jadi, ini si Al ceritanya karir. Iya makanya itu ilmu. Itu dia. Yang di podcast DT kayak gitu, karir, ilmu. Itu dia. Mau podcast Wanda. Dia kuliah sampai S2. Handphone aja udah S10, boy. Dia kan, dia baru S2. New normal. Apa? Kalau new normal. New normal kelar dia. Nol lagi. Ditanya sial tadi aku gini. Kalau misalnya ada terjadi kerusuhan. Nah, apalah yang luan kau jarah? Yang pertama aku bilang, kalau bisa
terjadi kerusuhan di kota Binjai, tolonglah kasih tahu aku. Udah kabar-kabari. Karena rumah kan jauh boy. Takutnya nyampe kota udah habis. Kalah sama orang Menciri, orang Bonjol boy ya kan. Takutnya kan kayak gitu. Yang kedua pastikan tokonya bukan punya kawan awak. Takutnya pas jarah apa kata, mau lim, kok ngapain kata. Ya gondrong kata. Awas kok ya kata beli surya kecil tak ada lagi kata. Makanya ya pasti kan udah jelas Indomaret. Minimarket. Ya minimarket. Supermarket nggak bisa. Supermarket nggak bisa dijarah kalau terjadi kerusuhan macam SM, macam Sujuya, nggak bisa kita jarah. Kenapa nggak bisa? Kan ada security-nya deh boy. Security pun ikut loh. Pintunya kan jarang kaca itu boy. Security pun ikut. Ngikut apa? Ikut kita jarah. Ya pertama dia kan ngamankan dulu. Berarti dia untuk diri sendiri. Kita nyari yang mau dijarah itu, pertama nyari yang kosong. Karena kalau rame kita nggak kebagian. Barang-barangnya. Iya. Iya kan betul itu. Jadi yang lancar itu cuma minimarket, toko-toko elektronik. Pasti yang pertama diambil orang ya handphone, ya kan. Bisa jual lagi. Kereta macam mana? Kau bayangkan misalnya nih Wanda lah, dia yang kepengen keretanya dulu kan. Nggak dibeli-beli bapaknya. Padahal bapak banyak duit ya kan. Sebenarnya anaknya sih nggak ada otak, masih kecil minta beli kereta. Belum mandi lagi. Orang dia berhenti pun ke trotoar dulu, ya kan. Jadi udah cerita nggak ada otak belakangan lah itu. Kalau dia mau jarak kereta, sebenarnya dia ribet. Dia kan harus ada fotokopi KK, rekening listrik kan gitu, KTP. Ya nggak bisa lah, mana bisa. Makanya harus ke toko. Cari yang bukan pribumi. Di sini dealer rata-rata kacapnya orang pribumi, ya kan? Yang punya memang orang Jepang, orang Cina, kacap bumi. Nggak bisa lah. Lebih bagus kayak aku, ayahku udah meninggal, ya kan? Aku ngomongin sebenarnya bukan jelek-jeleki, ya jelek-jeleki juga sih. Dendam maksudnya dendam anak lajang lah bawa ya kan. Tapi kan nggak aku buktikan, ya kan? Karena ayahku nggak, kalau Wanda dibuktikannya kan. Berita beli kereta nggak dibeli, sekarang kereta lebih banyak daripada orang yang di rumah, biar kau tahu. Artinya dia dendam betul kan, ya kan? Dendam. Mobilnya masih dua. Dua, padahal garasi satu. Yang satu lagi taruh mana? Garasi satu lagi. Payah kan jadinya kan? Itu. Kau pernah nonton film Siti Nurbaya? Judulnya apa coba? Itu Nurbaya. Salah. Sengsara Membawa Nikmat. Oh iya betul. Iya benar. Kenapa nggak pernah nonton ACI kau? Benar, lupa. Aku cinta Indonesia. Iya. Ah itu dia. Dia beli mobil dua, garasinya sih biji. Buat apa? Jadi kau beli mobil satu untuk binimu? Ya. Iya. Padahal bininya kemana-mana naik becak loh. Ada ini, ada becak langganan loh. Iya kan? Langganan nomor HP, tinggal telepon datang becaknya. Kereta banyak. Ah, Kereta berapa tuh? keretanya 3 kalau nggak salah. Kereta 3, Ah, mobil 2. mobil 2, Yang dipakai becak. becak. Bininya naik becak kemana-mana. Nah, coba lah. Itu kan. Oh, tanya lu aja. Itu bedanya orang ada sama orang nggak ada. Kalau macam kita orang ada, kita lebih ke manfaatnya, ya kan? Pada saat handphone ku pecah-pecah, yang untuk ngerekam ini pecah-pecah ini, ya kan? Kau pasti berpikir, oh yang penting manfaatnya Wak Bud. Sebenarnya bukan manfaatnya sih, kok nggak mampu itu aja. Sebenarnya itu aja. Cuman kan kita lebih Memang mau nukar. Cuman Hah? aku memang ada tawaran suruh nukar. Cuman Aku lebih suka ini.
Kan gue Itu bilang sama memang lo. memang orang kalau nggak mampu ngelesnya kayak gitu. Enggak, memang gue lebih suka ini. Aku kan gue bilang sama lo, aku pernah pakai S8, pernah pakai S9, pernah pakai iPhone. Ini kok baterainya lebih tahan. Aku ngegame dulu pakai S8, aku ngegame itu dari pagi, sorenya udah ngecas. Ini aku Kan tadi udah ngegame, kita bahas, itu perbedaannya barang halal sama haram, boy. Apa? tadi pun gitu juga ngomongnya. Itu Karena perbedaan. ini halal. Barang halal sama haram itu bedanya. Jadi, iya betul. Nah, Video selfie-nya, kamera selfie-nya lebih jernih. iya. Kalau yang S8 itu beda menurutku ya. Ya ini hasilnya. Ya karena halal. Bro, kunyit beli jam ada dua jam dia. Satu AC, yang satu Tissot. Sekarang dia pakai apa? Tissot. AC-nya kemana? Nggak tahu kan? Berarti kok bisa bedakan mana halal, mana haram kan? Iya kan? Iya, iya. Sekarang udah nggak ada. Raib. Nah, itu beda halal sama haram. Ya beda. Mana yang kekal, mana yang enggak. Ya kita ada cerita lah. Beda yang apa gimana? Haram dihalalkan. Ya itu Udah. kan. Munaroh. Itu lagi kan dia mau nyambung ke situ dia. Dia mau nyambung ke situ dia kiwa kan dia. Dipaksa halal. Ya kejadiannya gitu, cerai. Itu kan haram tuh. Haram kan? Dipaksa halal, dinikahin. Nggak kekal kan? Nggak kekal. Makanya yang halal aja. Enggak, Pak. Enggak usah dipotong. Enggak usah dipotong. Enggak usah dipotong. Berani kok. Oh, karena aku betul itu. Iya, jangan gue Ya potong udah perjanjian. Iya, 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 Udah perjanjian. Mereng deh lama-lama. Iya, iya. Tadi kok bisa ya, Bud? Dah. Tadi bisa dia. Itu kan perjanjian. Cuman janganlah masa 2 segmen dua-duanya kau masukkan. Enak, boy. Tadi kan orang ini nggak denger. Kalau yang kemarin-kemarin itu haram, kok halalkan. Ya kan? Gak bisa gabung. Gitu loh, orang bingung nanti. Jadi ada nggak kau niat podcast untuk apa namanya new normal tadi? New normal tadi sebenarnya bukan new normal sih, sebenarnya perboden kalau gue bilang. Kau ngelawan arus. Ngelawan nggak? arus? Iyalah. Seharusnya kau harusnya dari susah ke sukses. Kau mau podcast dari sukses ke susah. Nggak ada nggak kira-kira? Iya. Aku mau coba podcast yang bukan kawan. Yang bukan kawan. Nah, karena kan aku udah dapat nih ritmenya. Jadi kan selama ini kan ku podcast ini kawan terus semua kan. Jadi kan aku ngobrolnya enak tuh. Tektokannya dapet, ya kan. Walaupun kita udah tahu ceritanya, tapi lancar-lancar aja. Jadi aku mau coba. Nah, yang nggak kenal. Mamaku gimana? Aku masih kenal. Oh, kau kenal mamaku? Masih kenal lah. Aduh, terkenal kali mamaku berarti. Masih kenal mamamu. Oh, iya, Iya, kenal. 11-12 sama kau. Mamaku masih hidup, jangan dijelekin loh kau. Aku kan nggak jelek Oh kan, iya, 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 iya. 11-nya makku tuh ya. Jangan 12 ya. Ngomong apa nanti ngomong glece aja. Itu ada niatku orang politik lah, ada yang ngusulkan ke anggota DPR. Dia kenal, dia udah nanya mana bapak mau di podcast. Mau, tapi lagi PSBB, jangan dulu lah. Untuk ya agak reda sedikit baru boleh masuk. Ada anggota DPR, tapi nggak ngomongi politik. Kentut orang ini berkontol kan anjing ya kan. Kentut orang ini, kita lagi cerita. Gini loh. Ih, getar boy kan. Getar boy. Silent mode, silent mode.
Tengok-tengok dulu ini. Angkat aku Jin. Getar boy. Cik. Masa nggak ada lagi. Itu kita bahas masalah kentut. Sebenarnya kan kalau dikeluarkan itu sehat loh. Justru yang kalau kita tahan-tahan jadi penyakit. Terus Kenapa kalau orang kentut justru malah dimarahin, malah diketawain? Jadi kan orang malu untuk ngeluarin kentutnya. pertanyaan itu sebenarnya jawabannya udah aku jumpai tahun 2012. Apa jawabannya? Hoi katanya. 2012 bro. 2012 udah aku jumpain itu jawabannya. Apa jawabannya? Jadi yang dimarahin itu bukan pantatnya, tapi si kepalanya. Bahwasannya perut itu mau mengeluarkan harus dari kepala dulu, naik ke otak, baru turun ke pantat balik. Dia dari perut ke otak, baru ke pantat balik. Jadi masalah etika lah. Iya, bukan masalah. Kalau ada orang gini-gini, enggak. Buktinya bisa jadi ditahan-tahan ya tadi sama orang ini. Kalau ada orang yang nggak tahan? Ya itu tadi, suaranya nggak ada, getarannya terasa. Silent mode. Suaranya nggak ada, getarannya terasa. Kursi papan boy, kawannya begini, getar boy. Iya. Aduh. Kau mau nge-podcast orang politik? Tapi nggak ngomongin politik. Nggak ngomongin politik. Makanya aku lagi Jadi mau ngomongin apa? karirnya. Rata-rata kan orang yang ya I'm sorry to say sih. Rata-rata kan mereka kan dari preman yang naik itu. Tuh. Hah? Apa? Gudel. Gudel. Gudel siapa? Oh. Orang politik. Anggota dewan. Kawan Apalagi aku pun orang politik. Kredit 3, mobilnya 2, Orang pan. garasinya 1, orang PAN ya? bini ini beca. Kan udah tadi. Balik lagi. Enggak, ini dia lagi duduk. Siapa namanya? Lagi duduk. Iya, lupa aku namanya. Udah lagi ngejabat anggota, entah ketua Ya DPR. itu kenapa nggak? DPRD. Kenapa nggak kau cari yang lagi susah gitu? Karena aku mau nyoba dulu nih, kalau orang asing gimana aku ngobrolin, aku mampu nggak? Nah gitu. Sama ada satu anggota Paskibra, dia ini bukan anggota, dia pelatih Paskibra di sekolah-sekolah. Aku orang-orang baru. Gas-gas jual aja. Aku orang-orang ya kenal duduk gitu aja tapi nggak pernah ngobrol. Jadi aku mau coba. Ini aku nggak tahu sifat dia, aku nggak tahu gimana ngobrol sama dia, gimana cara masuknya gitu. Ada emang dia pelatih Paskibra. Orang politik gitu. Terus ada orang politik. Orang politik ini kan anggota DPR, ketua DPR, entah ketua DPRD, entah anggota DPRD, lupa aku. Ada orang datang ke rumah dia minta di podcast. Ada, Kelas kali dia kan. ada. Pantas sanggulnya naik bawa limpul sekarang. Sanggul limpul. Biasa 20. 20 kalau dapur udah aman. Kalau belum aman juga itu ala 10 lah. Sebelah. Apa? Dapat sanggul limpul, jadi PNS. Iya ya, kalau new normal kok jadi PNS boy. Gue kan ITB kamera boy. Kalau kami, aku mau punya, gak usah kan mau new normal. Kami masih mikir kerusuhan ini tentang penjarahan, tentang ini. Ya syukurnya lah kami udah nikah tadi lah ceritanya ya kan. Jadi kami nggak perlu cari Yang ada anak gadis ya? Yang ada anak gadisnya. Kalau kami masih lajang kurasa jarah toko Cina, ini ada anak gadisnya di atas sini boy. Ini cakep juga, ini pasti mulus ini boy. Siapa? Oh belum. Aku belum lah. Kalau itu belum. Kau jangan ceritain itu anjing. Kau satu hal itu pasti. Dipancingnya aku. Kalau ini normal tadi udah dapat kau pilihan yang mana? Oh belum, aku bilang.
Yang ke pasar 3 1 ya katanya. Oh iya. Oh iya. Ya udah jelas boy, gila apa. Ini nggak kupotong loh. Nah, dipotong dah rupanya. Oh. Iya. Si Jul aja nggak dipotong tuh dimakan aja tuh telur 2 bulan. Jadi kalau gitu bisa lah mengeluarkan jurus-jurus 1001 mu. Nggak bisa, nggak bisa. Berarti orang ini udah kau turunin lah ya. Apanya? Jurus 1001 tadi. Enggak. Apa kau belajar dari orang ini? Enggak. Atau tekniknya berbeda? 1001 orang ini beda gitu. Ya, sebenarnya kayak gitu sih. Sebenarnya kayak gitu. Macam kunyit kalau dia untuk jurus menghadapi perempuan, dia tuh memang sendiri tuh. Dia tuh memang udah mandiri. Kalau macam aku sama si Wanda ya kan. Kalau macam aku sama Wanda, kami masih saling tolong menolong sebenarnya. Kami masih ada serikat tolong menolongnya. Bro, pasang DP ini bro. Bro, pasang DP ini bro. Apa katanya? 5 menit aja ya. Soalnya banyak saudara nih boy. Takut dia. Takut dia. Apa yang? Minyak lintah pula aku bilang. Ajar jahanam. Ajar jahanam. Kalau ilmu mandiri kunyit, lebih mandiri dia. Kalau aku masih harus banyak minta tolong. Apa Jol? Siap makan kau minta rokok lah kau sama kami kau ya. Kabut Wanda ya kan, gara-gara kau kan. Takut dia. Sama aja dia pergi pun. Bukan tahu orang dia pergi. Nah, datang lagi. Dia kencing, dia bilangin orang rumahnya, jangan nengok YouTube nanti ya. WiFi ku mati kan. Jangan tengok YouTube dulu, matikan dulu. Ini normal, jadi 0 dulu semua, WiFi pun 0. Jol, rokok Jol. Belum tentu nanti dari sini kau jalan. Oh di belakang. Kau biar masuk TV, Capek kali salah. Nah di belakang. Nah, udah ada dulu, hai bilang. Nah, oke, dah. New normal. Nanti kalau new normal, dia yang normal, kita yang gila. Kita gila, dia normal. Itu dia. Apa namanya? Nanti tengok tahun depan, kalian yang suruh hayah kan? Jalan taruh aja lah bilang, iya, sini dulu katanya. Datang awak, bilang lu hai. Awak yang bilang, Jol, kau rindu sama Petro? Iya katanya, iya, di sini sama Petro. Terus si Jol rindu. Iya, terus Jol, kau rindu sama Petro? Iya. Iya, rindu sama Petro? Iya. Masukin ke grup, ngenes Petro itu. Padahal aku gak ikut-ikut loh ya kata. Keluarlah lahir monyet namanya Fitri, segala macam. Sakit jantung keling dengernya itu ya kalian. Sakit jantung sekeliling dengernya. Sainganku kok gini kali sih. Enggak lah, tinggi-tinggi hitamnya kan udah dapet juga sih sama keling. Oh iya juga ya. Aku bilang tadi kau nggak kepengen nge-podcast orang dari sukses ke susah.
Ngapain ku bilang Erlan? Kok habis ini mau ke tempat Sipul? Itu mewakili Jet ya? Mewakili ya, betul itu mewakili tuh. Apa nggak mau coba? Ah, Nggak ada yang lebih ekstrim. apa tuh? Dari waras ke gila, iya bisa. Bisa tuh boy. Kalau kau podcast orang dari waras ke gila, artinya kau podcast orang gila. Kalau kau podcast dari gila ke waras, baru bisa. Kau berarti podcast orang waras. Berarti aku tunggu dia sampai waras. Nggak usah gila-gila gini aja ngomong. Dia inget itu pada saat waras lo. Inget dia itu. Iya, cuman entah apa dibilangnya. Naik bus berapa dia tahu. Pinjem cas, cakep juga nih. Aku baca apa besar. Hah? Nggak usah sambung aja, mana. Nggak jepit dia. Ya kan? Yang mana yang putus? Merah. Ini. Pas. Ini mau podcast apa mau tuli alat? Sial. Ya udah kasih lah orang yang ngerjain. Naluri ke apaan nggak bisa nerimanya, Boy. Tukangan. Iya. Nggak bisa nerimanya ini. Macam-macam gimana gitu. Gitu dia, Boy. Tinggal nunggu geledeknya aja nih. Tuh, jadi tarik ini nggak apa-apa. Nggak main. Naluriku nih nggak bisa di ini kan. Diriku sebagai lelaki. Nah, ini handphoneku. Tuh, Itu lah kok, mati tuh kan? dia nengok ini ke banting-banting. Belum. Takut lo nggak bisa podcast orang lain gitu. Iyalah. Baru masuk. Cas juga nih ya. Lama habis baterai? 5 jam. Kenapa enggak, Boy? Kenapa enggak? Bebas aja kan? Jangan bola lah. Selama kau di BJ, ini aku yang nanya jadi. Selama kau di BJ, orang yang kau podcast semuanya, siapa yang lebih menyentuh hatimu? Menyentuh hati. Iya, maksudnya menyentuh hatimu ya omongan dia kata-katanya menyentuh lah gitu. Semua sih masih sama sih. Tapi kalau omongan yang seru Nah, dari kata per katanya, kalau dari pendidikan, Bang Temi, nampak dia memang sarjana apa namanya? Sarjana apa namanya? Dia kan lulusan sarjana ini tuh. Sarjana pendidikan apa SPD ya? ya satu Padang. Sarjana pendidikan. Eh, Jadi dia tangkapnya cepet. Tut. Dan itu cepetnya itu bermutu. Maksudnya aku jadi ngeditnya itu motongnya nggak susah. Kalau kepotong walaupun sedikit aja kepotong, kata itu jadi berubah maknanya. Jadi aku motongnya tuh benar-benar yang pas ngeditnya. Berarti kata-kata dia itu memang udah ada di otak. Ya, dia cakap enak mungkin karena ada SPD itu, sarjana pendidikan. Iya, berarti kata-kata dia itu udah ada di otak, tinggal keluar aja, nggak perlu dari hati lagi kan. Satu lagi kalau dari ini bukan dari pendidikan tapi dari otaknya cakap sama kita lah. Itu anak band itu si Robi Hexa. Oh. Ngobrol sama ada otaknya di luar mainstream. Pemikirannya. Mainstream itu artinya biasa ya? Ya, Ya kan? Di luar mainstream, di luar biasa. di luar yang jalur biasa. Oh, berarti dia pikirannya alternatif lah ya? Iya kan? Jalur kalau yang biasa sama yang nggak biasa apa?
Kalau jalur nggak biasa, kan alternatif. Luar biasa. Kalau jalur biasa ditutup, orang beralih kemana? Alternatif itu kan bisa kayak jalan pintas. Iyalah, jalan tikus, ya. Nah ini beda. Dia di luar mainstream, dia menolak untuk mengikuti jalur itu gitu. Jalur biasa. Ya udah alternatif namanya. Ya jalan tikus. Nggak alternatif juga karena bisa jadi lebih lama. Berarti dia punya jalan sendiri. Berarti dia punya jalan sendiri. Iya, Orang PU berarti itu. Dinas PU. Berarti maka dia punya jalan sendiri. Si Jul mau masuk TV dah. Kalau yang sakit otak, ya itulah berak. Berak. Tapi dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli mau kita katain apa. Aku lontarkan pertanyaanku, nggak apa-apa, B, nggak apa-apa, mana peduli aku. Dibilang dia, orang aku ngeband, orang peduli, aku ngeband, orang mau mendengarkan, aku nggak peduli, orang tidak mendengarkan pun aku nggak peduli. Kata. Orang nggak dengarkan lagu dia nggak peduli. Orang mendengarkan lagu dia pun dia nggak peduli. Yang penting dia main aja. Orang-orang yang kayak gitu bukan suku nih ya. Iya. Aku kasih pendapat nih. Ya, oke. Orang-orang yang nggak peduli sama sekitarnya, orang yang nggak takut apa-apa. Makanya psikopat. Hah? Makanya psikopat. Ya kan? Dia nggak takut sama apa-apa. Dia nggak takut sama hantu. Nggak Dia takut. nggak takut sama enemy. Enemy musuh nggak takut ya. Ya, karena dia nggak takut sama apa-apa. Kalau dia ada takut apa-apa, dia pasti peduli orang. Ya, benar. Kalau kita bawa garis besar macam gini, alah nggak kurus lah. Ya kan? Ya, sampai dia Orang yang mau marahin kita berarti orang yang peduli sama kita, orang yang mau ngurus kita, ya kan? Berarti si berak nggak diurus. Memang dari kecil nggak diurus. Loh, jangan bilang nggak diurus, boy. Dia yang nggak mau diurus. Mana ada orang tua nggak mau ngurus anaknya? Gila, Pak. Si berak aja yang salah. Iya kan? Gila. Tergantung anaknya melawan apa enggak. Ih, di kota Binjai ini gampang kali, boy. Kalau mau jadi orang sukses, nurut sama orang tua, sukses. Itu aja intinya udah. Kawan aku kalau nggak nurut sama orang tuanya, nggak ke Jogja ada kuliah, boy. Nggak jadi SHMKN. Nurutkan Tanjung Jati, bukan Tanjung Jati. Jadi tukang keyboard dia. Ya kan, boy? Karena dia nurut sama orang tuanya. Dipaksa. Iya, tanya sendiri, dia dipaksa. Kau harus ke Jogja. Kalau ikut Orangnya di depan ya. iya tuh. Kalau Kita ya, nggak belum ngomongin di belakang. nggak usah. Kalau bisa agak jauh sedikit biar gak denger. Iya, dia kalau nggak dipaksa ya satu aja. Kalau dibinjain di Binjai ya, nggak tahu di luar nggak ngerti aku. Nurut aja sama orang tua, selesai. Sukses kita. Itu aja. Orang tua kita apa? Camat. Nurut aja kita. Paling rendah honor. Ya kan? Itu udah pasti. Rendah-rendahnya. Bapaknya misalnya kepala dinas DLAJ. Ya udah anaknya itu aja itu. Kalau nggak Satpol PP, pemadam kebakaran. Kan kawan-kawannya kan apa namanya? BUMD. Ya kawan-kawannya itu jadinya. Nah itu dia. Nah kalau aku, bapakku preman. Nurut kemana? Apa yang mau kuturuti? Apa yang mau kuturuti? Sikit. Bapak aku tukang becak. Hah? Kau kenapa nggak jadi tukang becak? Karena kau nggak nurut. Aku nurut juga. Ih, kalau kau nurut, kau jadi tukang becak junior. Minimal Nggak ke Jakarta. minimal tambal ban ya. Iya, itu. Makanya kalau pakai kau nggak nurut. Ya. Nah, orang nggak nurut, ya itu orang berdua jalan hidupnya sendiri macam. Bukan nggak nurut, Apanya? nggak mendengarkan. Be- Aku nggak ngelawan, tapi tidak mendengarkan. Boy, nggak usah kau besar-besarkan. Nggak Ih. nurut tetap nggak nurut aja. Itu namanya kau bedain. Iya, aku nggak ngelawan. Melawan sama nggak melawan, beda. Orang nggak ngelawan, ada juga yang nggak nurut. Pembangkang namanya, dia diem aja, tapi nggak dibuatnya. Orang yang ngelawan tuh gini, Al belikan ini, bentar napa orang lagi main pun. Nah itu melawan. Tetap Ya, nggak nurut sih. Aku nggak gitu.
Iya membangkang. Ya sama aja nggak nurut. Tapi nggak Iya, karena nggak kuat. Ya itu tadi, aku ngeband. Ah. Bosku marah, nggak ngasih, ya kan. Aku bawa piala, lemparkannya piala tuh, pecahkannya, apanya, kacanya, juara 1 hari itu. Pantas boy. Kau nggak kepengen Al nge-podcast orang dari sukses ke hancur. Dia nggak jawab dari tadi loh. Kau nggak pengen podcast si Erlan? Dia nggak jawab. Oh Ipul aja. Kan nggak ada contohnya. Dia nggak jawab. Dia mikir dirinya sendiri kurasa ini. Apa bedanya sama aku? Mending aku podcast diriku sendiri kan. Pakai kaca ya. Pakai kaca. Gimana waktu beli Warrior, gimana waktu gini? Pantas dia nggak nyaut-nyaut dari tadi, nggak ada komen. Tah, ya nanti gitu dah apa rupanya iya. Rupanya kau sendiri begitu. Apa ya tuh jauh. Apa jauh-jauh? Iya. Ini kalau rusak ini clip on kok bukan salah aku nih ya. Ya ganti lah sama kau. Loh, kok yang ganti? Dia sepasang, pokoknya satu paket ini 750.000. Tadi 700 naik limpul di ke depan. 750.000. Kau Tadi cari di belakang kau bilang 700. Kau cari di Tokped Dabes, di Shopee masih ada, kau cari. 700 limpul. Ya udahlah, kalaupun rusak ini aku tetap ganti, tapi utang. Duh. Aku podcast nggak ngutang soalnya. Hah? Nggak ngutang, aku ngutang podcast mah kau nggak ada. Enggak ada ya? Ah, Oh iya. tunai. Ini kan tunai. Tunai loh. Kecepetan malahan. Seharusnya kan besok lagi seharusnya. Ya aja 2 kali udah boy. Ajan maghrib sama ajan isya. Hmm. Jadi kalau kau udah sampai Jakarta, niatnya kau balik lagi kemari. Jadi kau ke Jakarta ngapain? Podcast. Habis itu balik kemari lagi. Ya gini, aku podcast lu yang di sini, kumpulin videonya, kira udah banyak, uploadin, kan dijadwalin tuh. Makanya aku bisa podcast, bisa nongol videoku di YouTube 1 hari 1, tiap jam 5. Karena udah aku upload tuh, aku sekali upload 5, 6, 1 hari 1 jam 5. Ya nanti kalau udah aku kumpulin, aku edit, aku upload semua full 1 bulan. Aku ke Jakarta, podcast kawan-kawanku yang jadi udah artis-artis itu. Terus semua aku record, paling itu seminggu 2 minggunya. Pulang, edit, naikkan. Tetap nanti aku bakalan posting itu tetap dari Binjai. Oh, kesana cuma gitu aja? Iya, Gak ada jumpa-jumpa gitu? ada. Gak ada tak pengen jumpa, aku di sini nggak ada. Enggak, bukan karena di video, enggak ada. Bukan karena di dalam podcast ini ngomong gitu, enggak. Ya mana tahu. Godaan selalu ada ya. Menurutku ya godaan itu bukan dikala orang sukses, enggak juga. Lagi jatuh pun ada juga godaan. Aduh, berarti nanti sana memang ada jumpa-jumpa itu ya? Nah, ada. Nah kepengen gitu nggak Ya ada? di sini pun ada aku digoda-goda kayak gitu, tapi ya emang Loh kok di sana kan ekstrim dia. sama aja lah. Loh kok beda lah. Ya kan aku yang ngalamin. Kok yang ngalamin kan aku yang tahu. Aku yang ngalamin, aku yang tahu lah. Siapa pula? Dia pula. Ya udah. Di sini kau alami bun, kan aku tahu. Di sana kau alamin, ya aku tahu juga. Ya tahu pada saat kau ada duitnya maka kau alami di sana gitu. Pas kau nggak ada duit, yang ngalaminnya di sini. Coba di sana. Nah, memang niatku sana mau podcast dah. Jadi ya, Nggak ada neko-neko ke sana kemari. jadi makanya sebelum ke sana udah aku kontekin duluan. Nah, Depa hari ini, misalnya adik kunci hari ini, Mas kita hari ini, Lila hari ini, gitu-gitu. Jadi kalau bisa jedahnya paling 2 hari kan. Jadi kalau apa corona nih sampai tahun depan? Nah, belum tahu. Nggak pikir-pikir lah kau. Belum tahu. Makanya kayak mana kebijakan ini kalau misalnya Kau ngurus surat sehat itu aja berapa juta, boy?
Hampir 2 juta ya? Ah, Kayaknya. kau bayangkan kau kehilangan sangu berapa minggu itu? Sekian lagi. Hah? Kau kehilangan sangu berapa minggu? Hah? Belum tahu. Iya, maka itu kan. Aku mikirnya masih gini. Berarti ini masih ditahan nih. Aku belum bisa ke sana. Berarti masih ada sesuatu yang aku belum bisa naik nih. Berarti kan belum rezeki nih. Apa memang aku harus naik dari sini dulu? Begitu ada viewerku, ada subscriberku udah nampak, baru hajar di sana, jalanku lurus, jalanku lancar. Karena kan subscriberku ini masih 400. Sementara itu kan kalau yang udah menghasilkan kan ya udah 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Aku sih masih mikir mikir positifnya sih gitu. Kau Jam tayangku masih 500 jam. kau mikirnya positif? Saat-saat corona gini? Aku berpikiran positif tentang keadaan. Oh, tentang keadaan. Pikir kau pikirnya positif Biar- corona. Jauh sedikit kita, Boy. Biar jangan jadi apa ya? Jangan jadi putus asa gitu. Kadang kan orang YouTube nih kan kalau dia nggak menghasilkan sebulan 2 bulan jenuh, putus asa kok gini ya. Itu yang buat dia jadi nggak mau ngelanjutin. Karena dia mikirannya tujuannya adalah dia mau buat YouTube untuk kaya. Itu bakalan susah. Terus kau? Aku bukan untuk kaya, Jadi? tapi untuk belajar dulu nih. Karena memang niatku memang mau belajar. Aku kan nggak pandai ngomong loh. Maksudnya nggak pandai ngomong tuh dalam artian nggak lancar. Untuk kita mengkupas seseorang itu biar kita Oke. seorang podcast itu dia berhasil sampai narasumbernya itu bisa menceritakan keluh kesahnya yang paling terdalam. Berarti dia sukses. Nah, aku kan masih belajar itu nih. Ya, Sementara nanti yang kuhadapin kan kawan-kawanku yang memang artis besar. Emang artis besar loh, kayak Deva Mahendra. Yang lain-lainnya anak band itu masih banyak lagi. Mereka memang artis besar. orang itu mengawali podcast memang udah sukses. Mereka tidak podcast. Tidak apa namanya? Mereka tidak podcast. Ya kawanku itu nggak podcast. Jadi Enggak, maksudnya bilang tukang-tukang podcast. Kau namanya nanti tukang podcast nanti kami bilang. Oke. Ya itu. Tapi- Om Balap kerjanya apa? Oh, tukang podcast. Gue bilang gitu. Dulu Iya, nggak Om Balap lagi. Dulu Om Balap. Jadi podcast ini yang aku pelajari adalah cara orang berbicara. Kayak aku memang aku belajarnya itu nontonnya itu dari YouTube si Deddy Corbuzier. Aku salut memang di pemikiran itu kan Dia keren. kan udah kaya duluan. Iya. Ya udah. Pemikiran dia itu yang pengen kita pelajari. Cara dia pola pikirnya keren loh. Apa? Keren, pola pikirnya keren loh. Keren kali. Cara dia didik anak. Dia ada podcast sama orang, menceritakan tentang kehidupan anaknya. Dia bisa buat anaknya itu tidak merasa jadi anak broken home. Macam mana dia cara mikirkan? Jadi sebelum dia cerai, 2 minggu sebelumnya udah dipikirkan yang gimana caranya. Sampai sekarang anaknya baik-baik aja, malah anaknya jadi siswa terbaik satu sekolah. Bukan satu kelas, satu sekolah. Kayak gitulah. Pada saat dia bicara sama menteri, dia tahu bahasanya. Bicara sama stand up komedi, dia tahu bahasanya. Sama seniman dia beda lagi. Ada, getar nggak ada. Kentut lagi yang aku kima ini pasti. Ya kayak gini. Kalau model dibawa ngomong serius, kentut aja. No silent kata. 5 menit. Dan keren. Banyak video podcast yang ku tonton, memang Deddy Corbuzier yang paling keren. Banyak ku tengok. Aku jarang sih muji-muji orang. Aku keren, aku suka pemikiran dia. Aku jarang sih muji-muji orang. Karena iya, kalau kayak kau, si Anu keren. Kau pandang dari sisi positifnya, artinya itu bakal jadi motivasi kan gitu kan. Aku jarang sih muji-muji orang. Memang betul jarang. Karena jelekkan orang itu apa namanya?
Alah, Kenikmatan, ya. ada kenikmatan tersendiri. Apalagi jelekkan orang, ada orang nih, Boy. Ih, mantap kali tuh. Itu dosa nggak ya? Enggak lah. Enggak lah. Mana kok? Sama seperti kita menang judi, uangnya kita sedekahkan. Nah, itu dia. Ayo, dosa nggak? Yang nyatet siapa itu? Dosa lah. Udur-uduran orang nyatet, kau aja nyatet kata. Enggak, kau aja kata. Ya, tapi dia buat baik loh. Kau nggak mau jadi stand up komedi kok? Kok stand up komedi? Stand up komedi. Kan dah? Nggak jadi stand up komedi deh kan? Stand up komedi itu dicatat, ada materi. Iya, kok catat lah ada materi. Perhatikan orang stand up komedi itu materinya itu diulang-ulang. Perhatikan aja materi. Iya, itu maksudku. Ya udah kau tulisin aja mana yang menurut kau lucu, tulis. Loh, aku nggak tahu mana yang menurutku lucu. Tuh, kayak gitu tuh lucu rasaku. Yang seharusnya dia nutup kepala, dia nutup semuanya. Apa? Menjadi YouTuber dia. Menjadi YouTuber dia. Nih, Pol. Iya, jadi ganti di warung. Semua itu harus diawali. Nggak tahu rezeki dia di situ kan? Kenapa harus diawali? Si Keling. Jadi kau kalau buka YouTube nontonnya apa lah? Kalau kau buka YouTube nontonnya apa? Bola. Skill. Bola. Skill. Skill bola ya. Skill bola. Karena itu yang paling gampang kuterapkan. Skill bola. Dalam main futsal. Ya. Rasaku kalau udah berhasil keren aja gitu. Keren aja. Kalau buka YouTube ya itu aja. Hari itu sempat nonton stand up komedi. Tapi kupikir orang stand up komedi ini dia buat komedi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau aku pikir macam ada yang tingkatannya untuk menengah ke bawah, ada yang untuk menengah, ada yang untuk atas. Kayak Cak Lontong dia kan untuk menengah ke atas itu. Yang nggak nyampe, yang nggak lucu. Nah, yang nggak nyampe, yang nggak lucu. Ada yang untuk kalangannya aja. Macam untuk dia tukang main game, ya udah dia melawak untuk kalangannya aja. Gitu. Kalau macam apa? Mana larinya? Main game enggak, kalangan atas enggak, kalangan bawah juga enggak. Kalangan ulok lah. Ah, itu dia. Kalau kalangan dulu, ya udah mereka udah tahu semua apa yang mau dulu kan. Ah, ini kemarin ini kan. Tahu dia. Apa? Main. Ya kita mainkan lah. Nggak ada, pakai kostum aku. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iyalah. Dia pasti ganti baju. Dia nggak tahu kalau baliknya ke rumah mana, nggak tahu lagi saya kan boy. Tadi? Wah? Aku. Apalagi hujan ya. Nyangkut. Dia pulang gitu. Temanya? Enggak, dia pulang temanya kok. Loh kok masih itu? Mak, apa? Udah new normal belum? Di belakang gini. Terus kenapa Irwanda? Enggak, ini kalau new normal seharusnya diganti loh ini. Udah nggak ini lagi loh ini seharusnya new normal. Berarti belum new normal ini.
Jadi kalau sama si Ipul nanti apa lah mau kau ceritakan sama dia? Mau cerita apa? Tentang kemerosotan hidup ini? Apa kalian mau curhat sama-sama? Yang ku ceritakan, Apa sama-sama curhat? yang ku ceritakan sama kau apa rumah? Hah? Yang kau ceritakan sama Oh, aku kita apa? beda nasib, boy. Kita beda nasib. Kau udah merasakan roda itu berputar. Aku masih di lahar aja nih, masih ini. Terus balik gini. Goyang dia. Kau udah merasakan lahar itu, udah merasakan roda. Cerita lain lah, kok bisa lari dari topik gitu Loh, lah. lah dari topik mana? Ya paling aku dia bahas corona, bahas kopi. Kau bahas corona sama pedagang sia-sia, bro. Nggak ada. Mereka nggak peduli. Bahas corona itu sama pegawai negeri. Nah, kau podcast lah istri kau sendiri. Udah pernah. Udah pernah apa? Udah pernah aku podcast. Siapa? Binikku. Belum ada. Karena aku tayang. Enggak apa-apa. Udah coba. Bininya nggak ditayangkannya. Ini podcastnya tapi nggak ditayangkannya. Ya kan? Telepon. Telepon binimu? Ya. Telepon lah. Ini tak ada nomornya. Karena aku nggak ada nomornya. Iya. Nah, Iya. udah. Udah. Loh, kan betul kau bilang. Dia mau nge-podcast Ipul, mau cerita tentang corona. Iya kan? Ini sama nanti ku tanya sama dia. Iya, dia nggak peduli lah. Pedagang, bro. Nggak gitu nanyanya. Pedagang nggak peduli Nggak gitu. sama Gini corona. dulu nanyanya. Apa Kalau mau ke nanya? corona, gini dulu nanyanya. Kayak tadi ku tanya sama kau percaya teori konspirasi apa enggak? Nggak peduli kan? Nggak peduli. Oke. Kau percaya itu ada apa enggak? Nggak peduli. Ada apa enggak menurutmu? Nggak tahu. Bukan teori konspirasi. Menurutmu ada? Menurutmu? Nggak tahu. Menurutmu? Oke. Ah, Sebelum ke situ ku tanya dulu nih. ah. Kau percaya mana nih? Bumi itu bulat apa bumi itu datar? Datar. Datar. Kau? Kau? Bulat lah. Baru enak ceritanya. Lo kenapa, Pak? Kalau udah ke situ, kita ke teori konspirasi, aku udah tahu nih mana nanti mengarahnya. Dia bisa kau ajak cerita konspirasi. Kalau dia kau ajak cerita konspirasi, dia menjaga nanti. Menjaga karena mungkin tah dia orang partai kan, dia takut nanti bahasanya ke sana ke pemerintahan. Itu baru enak ceritanya. Kalau kayak kau udah nggak peduli, ngapain dilanjutin? Berarti si Ipul kira-kira peduli apa? Ya aku nggak tahu, kita belum nanya. Kita prediksi dulu lah, bro. Wah, sebelumnya. Pasti dia bilang ini Percaya? percaya, tapi dia memilih untuk tidak membicarakannya. Sama. Makanya sebelum ke situ tanya dulu. Percaya bumi ini datar apa bumi ini bulat? Kalau dia pilih bumi ini bulat, nah dan nanti ceritanya tuh menjaga tuh bahasanya. Sama kayak dia. Aku yakin dia masih menjaga bahasanya. Ya udah, kalau gitu bulat. Kok bulat aja ya? Bulat. Bulat aja. Dia datar. Apa? Istilahnya kita kalau bulat, Nggak lepas. jadi paling nggak lepas. Setidaknya kita tahu apa yang terjadi selanjutnya, boy. Beda. Bulat. Pemikiran orang bumi ini datar sama pemikiran orang bumi ini bulat. Udah bulat. Nah, kalau pemikiran bumi ini bulat, Ah, kau mengatakan itu agar kau tidak terlihat bodoh. iya. Benar kan? Iya, betul. Maka itu bahasa nanti waktu kita ngobrol pasti dijaga. Malah memilih untuk tidak membicarakannya. Kalau misalnya orang kayak dia aku ajak ngomong kayak gitu, pasti bahasanya menjaga demi keamanan partai dan pemerintahannya. Beda dia. Makanya aku tanya dulu tuh. Dia lebih menjaga klien-kliennya nanti loh. Oh, Wandan di orang kayak gini, oh bahaya. Nah, kayak gitu kayak dia wajar. Ini dengan ada yang ditakuti ya. Ya cengkal tadi tuh, pembangkang tadi. Contohnya gini. Kunci. Kenapa ini bisa dinamakan kunci? Karena dari dulu ini orang udah bilang namanya kunci. Tapi kalau ini dari dulu bilang orang namanya ini handphone, pasti kau bilang ini handphone loh. Ya, Masuk akal kan? enggak. Kenapa bumi itu dibilang orang bulat? Karena dari dulu kita diajari sekolah, bumi ini bulat. Tapi kok udah pernah nengok sendiri belum bumi ini bulat? Ya pernah lah, Globe. Kalau kita bicara teori konspirasi itu bilang. Makanya gue lihat dulu percaya bumi itu bulat atau datar. Memang sih banyak yang bilang ya
bulat gitu. Karena kita ngetesnya ya dari kayak kapal laut. Terus kalau kita bicara dalam kajian Al-Quran, pergantian siang dan malam. Tapi ada juga daerah yang tidak pernah tidak pernah siang. Di dunia ini ada negara yang tidak pernah siang. Ada. Negara apa? Aku lupa nama negaranya. Jadi dekat dia daerah kutub utara itu kalau nggak salah. Dia terpencil dia di bawah. Jadi dia cahaya materinya itu dibangun orang tuh kaca. Pemerintahnya bangun kaca besar kali. Jadi kalau pas siang, dia ngambil pantulan cahaya matahari itu dari daerah ketinggian dipantulkan baru dapat orang tuh siang. Enggak juga tuh boy, kita nggak pernah puasa itu boy. Tuh nggak pernah siang boy. Nggak pernah siang. Dia malam terus. Karena nggak dapat cahaya matahari. Aja gitu. Cita-cita. Ini boy, iya. Ini nggak pernah puasa itu boy. Terawih aja. Tiba-tiba Ada nama di kulik ada di tiba-tiba Google aja ada. tiba-tiba raya aja itu ya kan. Iya enak tuh boy. Di mana tuh boy? Malah kata Bakti, bumi ini bulat tapi melonjong deh. Gini deh. Mana bulat melonjong? Kayak lemon, setengah gini. Kayak film Son Goku. Dunia apa tuh yang gini? Irit kayak gini. Oh, yang iklannya lari-lari orang tuh kan? Ya, Begitu. Ya. Nah, bulatnya gimana? Jam. Ini bulat, tapi rata juga. Oh gepeng namanya tuh, gepeng, pipih dia ya kan. Kayak ada hari itu di zaman. Jadi kau bakal mau cerita itu apa sih Pol? Enggak, ya banyak. Makanya aku kan Aku bilang. kan nanya itu tadi. Aku kan sebagai contoh. Tadi kan kau bilang apa dia mau ngomongin corona? Ya cara ngetesnya gampang, gue bilang. Tanya dulu percaya nggak sama teori konspirasi. Kalau dia percaya atau tidak, tanya lagi. Kau percaya bumi ini bulat apa datar? Baru enak ceritanya. Kalau dia percaya bumi ini bulat, dijaga tuh bahasa. Pasti jaga bahasanya dijaga agar dia tidak terlihat bodoh. Lo kontak nanya nih, gue main nggak tadi? Terbooking lo. Halo, apa tuh? Ah, Nyet. Mana teh ya? Jam berapa ini? Jam 8. Kalian main jam berapa? 10. Nyet. Udah masuk konjong nanti, ya kan? Main lah. Oh, udah main, slow. Biar ku amankan, oke? Belum lagi tes psikopatnya, bro. Orang di luar podcast, orangnya duduk sama aku bertanya loh. Itu tes psikopat itu betulan, Al. Maksudnya? Yang kulontarkan itu kan setiap aku podcast kan di endingnya kan kutanya ada tes psikopat. Jadi pas nongkrong-nongkrong di luar podcast, orang bertanya. Itu yang kau bilang itu tes psikopat itu beneran. Beneran itu tesnya kata. Orang masih tanya itu iya apa betul, iya apa enggak. Ini gitu. Kau mah ngutip dari mana tuh? Aku emang dari dulu ngulik itu. Dan pertanyaan itu memang real sih sebenarnya. Karena hari itu kau pernah aku tanya juga ngetes biji, ya kan? Iya. Nggak tahu sih aku apa Tapi manfaatnya. nggak ada sih. Cuman aku percaya setiap orang itu ada jiwa psikopatnya. Cuman kadarnya berapa persen kita nggak tahu. Tuh. Apa? Pembunuh darah. Iya, pembunuh darah. Inilah pembunuh darah nadi. Nah. Geram, tuh geram. Makanya kan jiwa pembunuh. Aman. Nggak kali ya. Pembunuh nggak? Ya, betul. Makanya aku tetap aku tungguin kau ngapain sih Pul.
Maksudnya? podcast dia. Karena dari dulu aku berkawan sama dia nggak pernah jumpa loh omongan kami. Nggak bisa tuh orang ini. Nggak, omongan kami memang nggak pernah jumpa. Nggak pernah jumpa. Contohnya? Apapun. Mau ngomongin apa? Mau ngomongin apa? Sama aku pun nggak jumpa. Ya udah. Makanya aku mau nanya, kamu mau podcast apa sama Sipul? Apakah kalian mau curhat-curhatan? Nah, atau juga mau maaf-maafan? Apa mau tangis-tangisan? Apa mau penagihan? Kencing dulu. Tapi ya betul lah, datanglah tempat dia sekali-sekali. Tahu? Aku udah. Yang di sini di Kartini. Iya. Apa? Apa ya? Maksudnya? Udah rame-rame nggak datang? Datanglah. Datanglah. Ya udah, aku tetap datang. Apa alasannya nggak datang? Aku nggak ada selip sama dia. Ya aku pun nggak ada seleb sama dia. Tapi kan dia ada utang sama kamu. Nggak dipotong. Biarlah. Lo biar apa? Jangan jadi beban nanti sama orang. Ya makanya kau bilang mau podcast, kau telepon aja dia takut ngangkatnya. Enggak. Dia yang ngubungin aku. Apa katanya? Ber, ada software Amplitap. Oh itu tuh bagus tuh. Itu Ada, kan, aku bilang. itu kan bagus. Ada aku bilang. Betul, betul. Kapan kau mau kan? Aku bilang, Jadi apa yang mau kau bicarakan nanti sama dia? ya udah software Amplitap. Oh, itu aja. Ya nanti kan bisa kemana-mana loh. Otak kita kan bekerja loh. Apa satu tujuan itu aja rupanya. Berarti kau kerja pakai otak? Hah? Iya. Jadi itu apa mic ini? Kenapa aku harus ganti? Kau kan kerjanya nggak pakai mic. 750 loh aku suruh ganti. Sanggup loh kawan awak gitu. Padahal belum rusak. Tapi suruh ganti. Nah, Kan biar dua punya aku. ini kan ada 2. 4 maksudnya. Oh, 4 ketinggian lah kok. Biar 2 pasang. Dan ketinggian kok. Oh, sangat ketinggian. Burung bangu tinggi-tinggi aja belum jadi kecap kok. Tinggi kali. Rame-rame dia terbang. Turun jadi kecap. Ya tak apa. Ada. Oh, iya mau pakai mantel, kamu pakai mantel? Dia ada kok. Scoopy ku udah lewat ya, Nyet. Scoopy udah lewat. Di chat. Dia kalau dia mau kemari nggak bisa dilarang. Ya kan, bro? Nyet. Kan? Kalau dia mau pergi ke tujuan, Iya. mau kemana? Mau kemana? Nggak bisa dilarang. Ya, apa-apa. Kelihatan dia pekerja keras. Beda sama macam awak. Awak kan keras dulu baru bekerja. Aja nih. Udah sampai simpang hujan. Mau tak lah. Besi. Pak Put. Ini limited edition ini. Halal. Apa? Ini limited edition. Ada barang yang sama kayak gini. Pecahnya sama, umurnya sama. Tak nampak. Aku tuh kakaknya handphone anjing. Dengan gayanya ya. Aku pakai lah. Seminggu kemudian nak tengok mana handphonenya. Boy, itu gelap kali tuh.